Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Evi dengan akhiran NIM 044 kelas Piauta. Nah, di sini saya akan menjelaskan model pelayanan pendidikan ABK atau anak berkebutuhan khusus. Tentu saja yang pertama adalah di sini ada tunarungu. Nah, adapun tunarungu adalah orang yang apabila ia tidak mampu mendengarkan atau kurang mampu mendengar suara. Nah, itu dikatakan tunarungu. Nah, tunarungu ini ketika dilihat secara fisik tidak jauh berbeda dengan orang yang mendengar, tetapi dapat kita ketahui ketika kita sudah berbicara dengan orang yang tunarungu tersebut. Nah, adapun layanan pendidikan untuk anak tunarungu. Yang pertama, pendidikan segregasi. Nah, pendidikan segregasi itu adalah sistem pendidikan yang terpisah antara anak yang tunarungu dengan anak yang normal. Nah, adapun layanan yang kedua bagi tunarungu ini adalah pendidikan yang inklusif. Nah, pendidikan inklusif itu sendiri adalah setiap anak diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan, baik itu anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak normal pada umumnya. Terus yang kedua ada tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami kerusakan atau hambatan pada mata, atau biasa disebut dengan buta. Nah, baik, adapun layanan bagi anak tunanetra atau buta ini yang pertama adalah huruf braille. Huruf braille ini adalah merupakan kumpulan titik-titik yang timbul yang disusun untuk menggantikan huruf biasa. Biasanya ini dipakai untuk membaca atau menulis. Terus yang kedua adalah kamera khusus untuk anak tunanetra. Adapun yang ketiga yaitu mesin baca kurzil. Nah, mesin baca kurzil ini adalah cara bagi anak tunanetra untuk membaca dengan cara mendengarkan. Nah, adapun yang keempat adalah optician, yang kelima reglet, yang keenam mesin ketik braille, terus yang terakhir adalah papan hitung dan sempua. Papan hitung ini digunakan untuk mengenalkan angka-angka atau menghitung cara untuk matematika. Terus selanjutnya ada ADHD. ADHD ini merupakan gangguan perilaku yang ditandai dengan adanya gangguan pemusatan perhatian, terus pembicaraan yang lepas kontrol dan perilaku yang hiperaktif. Nah, anak ADHD ini, dapat kita simpulkan bahwa anak ADHD ini adalah anak yang benar-benar tidak bisa ketika ia bermain, maka ia tidak akan bisa terfokus pada satu mainan tok. Dalam hitungan detik, anak itu akan pindah ke mainan selanjutnya. Adapun layanan bagi anak ADHD ini adalah yang pertama itu pendidikan inklusi. Terus adapun yang kedua adalah pelajaran berupa terapi. Nah, selanjutnya ada ASD. ASD atau Autism Spectrum Disorder. Nah, Autism Spectrum Disorder ini merupakan suatu gangguan kejiwaan pada seseorang yang muncul pada anak usia dini. Biasanya ini ditandai dengan tidak berkembangnya kemampuan komunikasi sosial dan interaksi sosial, serta diiringi dengan adanya gangguan mental. Nah, adapun model layanan bagi anak ASD ini yang pertama adalah okupat terapi. Nah, untuk penanganan perilaku anak.
Terus yang kedua adalah terapi bicara. Nah, untuk kemampuan komunikasi. Terus yang ketiga adalah terapi sensori integrasi. Nah, ini untuk penanganan gangguan sensori integrasi pada anak. Terus selanjutnya keempat adalah pembelajaran dan remedial. Terus kita ke tunalaras. Yang kelima. Nah, tunalaras ini adalah anak dengan gangguan atau hambatan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan masyarakat. Nah, adapun layanan bagi anak tunalaras ini yang pertama adalah penyelenggaraan, bimbingan serta penyuluhan. Nah, di sini itu guru berfungsi untuk mengadakan bimbingan. Terus yang kedua adalah menyediakan kelas khusus. Yang ketiga adalah SLB atau sekolah luar biasa. Nah, sebaiknya anak yang mengalami tunalaras ini sebaiknya dimasukkan ke dalam sekolah SLB. Terus yang terakhir adalah sekolah dengan asrama. Selanjutnya kita ke 6, cerdas berbakat. Baik, selanjutnya adalah yang keenam adalah cerdas berbakat. Nah, cerdas berbakat ini adalah anak yang memiliki taraf intelijensi yang sangat tinggi serta memiliki tingkat kreativitas yang tinggi pula. Nah, adapun layanan bagi anak yang cerdas berbakat ini itu yang pertama pengembangan ranah kognitif atau intelektual. Meskipun anak ini cerdas berbakat, anak ini tetap harus dikembangkan tingkat kognitif atau intelektualnya. Terus yang kedua adalah pengembangan ranah efektif, yang ketiga pengembangan ranah fisik, yang keempat pengembangan ranah intuitif, dan yang terakhir pengembangan ranah masyarakat. Dan selanjutnya kita ke disleksia. Disleksia ini adalah kesulitan belajar. Nah, individu tersebut menderita kesulitan yang berhubungan dengan kata atau simbol-simbol tulis. Nah, biasa disebut anak ini kesulitan membaca. Nah, adapun model layanan bagi anak disleksia ini, sebaiknya anak yang disleksia ini dimasukkan ke dalam sekolah SLB karena anak ini butuh penanganan pada guru yang sudah benar-benar berpengalaman untuk mempelajari bagaimana cara mengajar anak yang disleksia ini. Di antaranya itu ada imagery mental dan emosi. Terus yang kedua modeling tertutup dan terbuka. Ketiga pemberhentian pikiran. Kan anak disleksia ini ketika melihat suatu bacaan maka imajinasi anak ini muncul. Dia melihat huruf-huruf yang ada di bacaan itu terbang. Selanjutnya yang kedelapan atau disgrafia. Nah, disgrafia ini adalah anak yang kesulitan belajar menulis. Nah, adapun model layanan bagi anak disgrafia ini yang pertama adalah kelas khusus atau special class. Biasanya menempatkan 10 atau 20 anak kesulitan belajar dalam satu kelas. Atau biasa disebut mengelompokkan anak yang kesulitan belajar itu di satu ruangan. Terus yang kedua adalah ruang sumber. Nah, ruang sumber ini adalah ruang yang disediakan bagi anak khusus yang membutuhkan, terutama yang tergolong pada anak kesulitan belajar. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kelas reguler. Kelas reguler ini dirancang untuk membantu anak bagi kesulitan belajar dengan cara menciptakan suasana belajar yang kreatif sehingga memungkinkan anak untuk belajar. Selanjutnya adalah diskalkulia. Diskalkulia ini adalah anak yang
kesulitan berhitung atau kesulitan belajar matematika. Adapun model layanan bagi anak diskalkulia ini, yang pertama adalah menyediakan Bookmate. Bookmate ini adalah buku matematika bergambar. Terus yang kedua, gunakan gambar. Yang ketiga, grafik atau kata-kata untuk membantu pemahaman anak. Nah, banyak sekali bisa digunakan untuk diskalkulia ini. Bisa juga digunakan HP atau alat permainan. Nah, itulah pemaparan dari mind mapping saya dengan judul model layanan pendidikan ABK atau anak berkebutuhan khusus. Baik, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.